Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rikatul Ula dengan NIM 411211152. Di sini saya mengambil mata kuliah implementasi proyek perangkat lunak dan akan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi berbasis web untuk sistem arsip di PT Carves. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai planning. Di planning, perencanaan dan kebutuhan sistem untuk pengembangan sistem arsip berbasis web di PT Carves mencakup langkah-langkah penting untuk memastikan efisiensi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Fokus utama adalah mengidentifikasi masalah seperti kesulitan pengelolaan arsip dan lamanya proses pencarian. Dan tujuan sistem adalah menyediakan platform yang memudahkan pengguna dalam mengunggah, mencari, dan mengelola arsip, serta memberikan notifikasi tentang status arsip. Analisis kebutuhan melibatkan karyawan, supervisor, dan admin untuk menentukan fitur seperti login, pengunggahan arsip, dan pencarian. Serta di sini saya juga menambahkan yaitu sistem absensi, di mana karyawan hanya foto lalu verifikasi bahwa dia ada di tempat yang semestinya. Lalu kita spesifik fungsional dan non-fungsional akan ditetapkan termasuk keamanan dan kapasitas pengguna. Desain arsitektur akan memilih teknologi yang tepat dan rencana pengujian akan memastikan sistem diuji secara menyeluruh sebelum diluncurkan. Dengan pendekatan ini diharapkan sistem dapat berfungsi optimal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di PT Carves. Yang kedua yaitu mengenai kebutuhan fungsional. Di sini saya memberikan kebutuhan fungsional yaitu yang pertama adalah autentikasi pengguna. Di autentikasi pengguna dapat melakukan login dengan username dan password, dan sistem harus memverifikasi kredensial pengguna. Yang kedua yaitu pengunggahan arsip, di mana pengguna dapat mengunggah dokumen dengan mendata terkait judul, tanggal, dan kategori, serta sistem harus mendukung berbagai format file. Yang ketiga yaitu pencarian arsip, di mana pengguna dapat mencari arsip berdasarkan kata kunci, kategori, atau tanggal, dan hasil pencarian harus ditampilkan dengan jelas. Yang keempat yaitu notifikasi status arsip. Pengguna menerima notifikasi ketika status arsip berubah atau jika disetujui atau ditolak, dan lain-lain. Dan notifikasi dapat dikirim melalui email atau di dalam aplikasi. Yang kelima yaitu pengelolaan arsip. Admin dapat mengedit atau menghapus arsip yang diunggah, dan sistem harus menyimpan riwayat perubahan arsip. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, di mana saya merincikan yaitu pertama keamanan data. Di keamanan data, sistem harus melindungi data pengguna dan arsip dari akses tidak sah dengan enkripsi. Lalu yang kedua yaitu kinerja. Waktu respon sistem untuk pencarian dan pengunggahan harus kurang dari 2 detik, serta sistem harus mampu menangani hingga 1.000 pengguna secara simultan. Yang ketiga yaitu ketersediaan, di mana sistem harus tersedia 99% waktu dalam sebulan untuk memastikan akses pengguna yang konsisten. Yang keempat yaitu usability, di mana antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan untuk semua kalangan pengguna, termasuk yang kurang berpengalaman. Yang kelima yaitu skalabilitas, di mana sistem harus dirancang untuk dapat berkembang dengan mudah jika jumlah pengguna atau volume arsip meningkat. Di sini saya akan menjabarkan mengenai UML. Yang pertama yaitu saya membuat diagram arsitektur. Di gambar tersebut itu menggambarkan arsitektur sistem untuk aplikasi berbasis web. Khususnya saya membuat di sistem arsip digital di PT Carves. Nah, untuk penjelasannya yaitu pertama kita ada device client, di mana ini adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses aplikasi seperti komputer, laptop, atau perangkat mobile, di mana pengguna mengakses aplikasi melalui web browser dan antarmuka pengguna atau UI ditampilkan dalam browser. Itu memungkinkan interaksi dengan sistem. Lalu yang ketiga ada web server. Di web server ini bertanggung jawab untuk menerima permintaan dari klien atau browser dan mengarahkan permintaan tersebut ke komponen yang sesuai dalam aplikasi. Lalu ada controller. Controller itu bertindak sebagai pengatur alur data antara antarmuka pengguna dan logika bisnis. Nah, di sini ia menerima input dari pengguna dan prosesnya sebelum mengirimkan hasil kembali ke pengguna.
Lalu ada business logic. Ini merupakan komponen untuk mengelola aturan dan proses bisnis yang mendasari aplikasi. Nah, bisnis logik ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua operasi dan interaksi dalam aplikasi mengikuti logika yang telah ditentukan. Lalu ada API service. API service ini menghubungkan antar muka pengguna dan logika bisnis dengan model database. Nah, ini fungsinya untuk memfasilitasi komunikasi antara berbagai komponen sistem dan memastikan data dapat diakses dengan efisien. Lalu ada database model. Di database model itu menggambarkan struktur data yang digunakan dalam aplikasi. Ia mendefinisikan bagaimana data disimpan, diorganisir, dan diakses dalam database. Dan ada database, itu komponen terakhir adalah database itu sendiri. Tepat semua data aplikasi disimpan. Data ini mencakup informasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi seperti dokumen arsip dan data penggunaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Nah, di sini itu ada gambar use case diagram untuk sistem arsip di PT Carves. Di sini saya menggunakan aktor yaitu admin, CF supervisor, dan karyawan, di mana admin mewakili pengguna dengan hak akses untuk mengelola sistem seperti login, reset password, dan mengelola data arsip. CF Supervisor itu mewakili pengguna tingkat atas yang dapat melakukan tindakan lebih lanjut dalam sistem termasuk persetujuan arsip. Dan yang terakhir yaitu karyawan itu mewakili pengguna biasa yang dapat melakukan berbagai fungsi dasar dalam sistem. Di use case ini ada menu login itu untuk proses masuk dalam sistem untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. Lalu ada reset password itu untuk mengganti kata sandi jika pengguna itu lupa kata sandinya. Dan ada unggah data karyawan itu memungkinkan pengguna untuk menambahkan data baru mengenai karyawan. Nah, yang mengunggah data karyawan itu adalah karyawan itu sendiri yang sudah diberikan akses oleh admin. Lalu unggah berita kegiatan itu menambah informasi atau berita terkait kegiatan perusahaan. Dan lihat detail arsip itu menampilkan informasi rinci mengenai arsip yang sudah ada. Dan lihat detail arsip itu bisa diakses oleh admin, karyawan, CS supervisor maupun CEO yang ada di PT Carves. Lalu ada cari arsip itu memudahkan untuk pengguna untuk mencari arsip tertentu dengan mengetikkan keyword seperti tanggal atau kata yang arsipnya sedang dicari. Dan ada unggah surat peringatan itu menambahkan surat peringatan untuk karyawan jika karyawan tersebut melakukan kesalahan. Terus ada persetujuan arsip itu proses persetujuan arsip yang memerlukan tindakan dari pengguna tingkat atas. Dan ada hapus data itu memungkinkan pengguna untuk menghapus arsip yang tidak diperlukan serta logout proses keluar dari sistem. Di sini terdapat relasi yaitu include dan extend yang menunjukkan keterkaitan antara use case. Misalnya reset password adalah fitur yang dapat diakses setelah login, sedangkan persetujuan arsip dapat memperluas fungsi yang ada untuk pengguna tertentu. Lalu di sini saya ada kelas diagram di mana aktornya itu user merupakan kelas abstrak yang mendefinisikan atribut dan metode umum yang dimiliki oleh semua jenis pengguna dalam sistem. Nah, kelas ini diturunkan menjadi dua subkelas yaitu CF Supervisor dan Karyawan, serta admin. Lalu ada CF Supervisor yaitu memiliki kemampuan untuk menyetujui atau menolak arsip yang diunggah oleh karyawan. Mereka bertanggung jawab dalam mengawasi dan verifikasi arsip sebelum disimpan dalam sistem. Serta ada admin, kelas ini memiliki hak untuk mengelola penggunaan sistem. Admin dapat menambahkan karyawan baru dan menghapus pengguna yang sudah tidak ada. Selain itu, admin juga dapat mengunggah arsip ke dalam sistem dan mencari arsip berdasarkan kata kunci. Lalu ada karyawan, di sini karyawan dapat mengunggah arsip ke dalam sistem dan mencari arsip yang sudah ada. Mereka juga dapat melihat detail arsip yang telah diunggah untuk memastikan informasi yang disimpan telah sesuai. Dan mereka juga dapat mengunggah arsip seperti data karyawan. Yang ketiga yaitu arsip. Yang kelima itu yaitu arsip merupakan kelas yang mewakili entitas arsip dalam sistem. Setiap arsip memiliki atribut seperti ID, nama, ukuran, dan tanggal unggah.
kelas ini juga memiliki metode untuk melihat detail arsip yang ada. Dan yang terakhir yaitu pemberitahuan. Kelas ini mengelola notifikasi yang dikirim kepada pengguna. Nah, notifikasi ini memberikan informasi penting terkait status arsip yang diunggah oleh karyawan dan keputusan diambil oleh CF Supervisor. Contoh interaksinya yaitu jika karyawan itu melakukan login ke sistem dan mengunggah arsip menggunakan metode unggah arsip. Setelah arsip diunggah, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada CF Supervisor untuk melakukan verifikasi. Lalu ada sequence diagram. Di sini komponennya yaitu karyawan, yaitu aktor yang berinteraksi dengan sistem untuk mengelola arsip dan mereka melakukan berbagai tindakan seperti login dan mengunggah arsip. Lalu ada sistem arsip, yaitu komponen utama yang menangani semua permintaan dari karyawan dan berfungsi sebagai pengelola arsip. Dan ada CF Supervisor, yaitu pengguna tingkat atas yang memiliki tanggung jawab untuk verifikasi dan menyetujui arsip yang diunggah oleh karyawan, serta pemberitahuan, yaitu komponen yang mengelola notifikasi untuk memberitahu pengguna terkait status arsip. Lalu di sini ada activity diagram. Itu penjelasan mengenai activity diagram. Yang pertama yaitu start, itu proses dimulai dengan pengguna itu melakukan login ke dalam sistem. Lalu login itu pengguna memasukkan kredensial untuk mengakses sistem. Nah, di sini ada apakah memiliki akun, dan jika memiliki akun itu maka mereka akan masuk ke halaman menu, dan jika tidak memiliki akun maka dia akan langsung ke selesai atau logout. Di halaman menu itu ada yang namanya input data karyawan. Itu admin dapat menginput data karyawan baru ke dalam sistem, serta atau karyawan juga dapat menginput data dirinya sendiri ke dalam sistem tersebut. Lalu ada input surat peringatan karyawan, itu hanya admin dan CF Supervisor yang dapat menginput surat peringatan untuk karyawan jika diperlukan. Lalu ada input surat jalan karyawan, ini status aktif karyawan yang bekerja dalam PT tersebut. Dan ada input berita acara kerusakan, ini admin serta karyawan yang dapat menginput berita acara kerusakan yang yang telah terjadi. Nah, jika nanti di input data karyawan dan input berita acara kerusakan, itu melakukannya adalah CF Supervisor, dan jika sudah selesai atau di-approve oleh CF Supervisor maka akan menampilkan data. Dan jika tidak, maka karyawan tersebut harus mengulang kembali. Dan jika sudah menampilkan data, maka proses akan selesai.